Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo student and hello guys. How was your day? Are you okay? Adakah hal-hal yang menyenangkan yang ingin kalian ceritakan kepada saya? Atau hal sedih? Barangkali nanti kita bisa sharing, bertukar pikiran, bisa saling memberikan solusi. And langsung saja untuk video pembelajaran kali ini. Before we start our class today, let's pray together. Okay, finish. So, seperti biasa, selalu saya ingatkan untuk tidak lupa absen dengan list nama kalian, dengan mengurutkan nama kalian sesuai absen kalian, sesuai nomor absen di grup WA, dan informasikan kepada saya siapa yang tidak bisa mengikuti pelajaran kita pada hari ini. Oke? Oke, harus semangat belajar pada hari ini karena kita akan membahas, we will discuss and we will study about personal letter writing. Menulis surat pribadi. Surat-suratan ya kita. Sebelum kita masuk pada materi, di sini sudah saya berikan contoh untuk kalian bisa menggambarkan apa itu surat pribadi dan bagaimana sih cara menulis surat pribadi itu. Di sini sudah saya baca sebelumnya tentang surat pribadi. Di sini seseorang menceritakan tentang liburannya ketika di Lombok. Nah, untuk bisa memahami ke depannya apa sih itu what is a personal letter, kita baca bareng-bareng, kita baca bersama contoh surat ini. Kemudian setelah selesai, saya ingin kalian menuliskan apa atau tentang apa surat pribadi ini. 35 Senggigi Raya, Lombok, 75009, Nusa Tenggara Timur, 12 January 2014, my dear lovely city. Hello, how are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. I'm so sorry. Please forgive me. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful beyond imagination. I'm writing to you from this really cute little cave on the Senggigi beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gilinengu Island. It is a beach on the southwest of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful, I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. It would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. I have to go. Mom is here. I will see you soon. Lots of love, Lana. I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Nah, setelah kita baca bersama, apa gagasan utama atau apa sih yang diceritakan penulis ini di dalam surat pribadi ini? Nah, kalian tulis di sebuah kertas ya. Nanti akan saya koreksi tentang opini yang ada yang telah kalian tulis. Sebelum kita masuk pada materi,
tentang personal letter. Hari ini, tujuan pembelajaran kali ini adalah identify social function, text structure, and linguistic elements of personal letter. Yang kedua yaitu menganalisis tentang fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari surat pribadi. Yang ketiga yaitu memahami makna dari sebuah surat pribadi. Dan yang keempat yaitu membuat sebuah surat pribadi dengan topik yang kalian mau, dengan topik bebas, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan linguistic elements atau unsur kebahasaan. Table of contents today, we will discuss about 4 submaterial. For the first is definition, the second is social function, the third is language features atau unsur kebahasaan, and the fourth and last is structure text. For the first, what is personal letter? Setelah kalian membaca contoh yang telah saya perlihatkan tadi dan telah kita baca bersama, sudahkah kalian memahami atau sudahkah kalian mengetahui apa itu surat pribadi or personal letter? Personal letter is an informal letter that usually concern personal matter. Jadi, surat pribadi merupakan surat informal atau surat yang tidak resmi yang biasanya menjelaskan tentang masalah pribadi. Jadi, surat pribadi itu merupakan surat yang tidak resmi, yang ditulis untuk perorangan. Biasanya yang terlibat hanyalah 2 orang yang saling mengenal. Kemudian, yang kedua yaitu social function. What is social function of personal letter? Personal letter are letters that are written to people we know, such as friends, parents, siblings, and cousins. Letters are not only written to inform but to strengthen the bond between the two people writing to each other. Nah, seperti yang telah saya jelaskan bahwa surat pribadi itu merupakan surat untuk perseorangan. Biasanya ditulis yang melibatkan hanya dua orang, seperti teman, orang tua, saudara-saudara kalian, dan yang lain sebagainya. Di sini, fungsi sosial dari personal letter itu tidak hanya untuk menginformasikan personal matter atau masalah pribadi kalian, tetapi untuk lebih menguatkan tali persaudaraan kalian agar lebih dekat satu sama lain. Kemudian, language features atau unsur kebahasaan dari personal letter. Di sini use personal pronouns seperti I, we, kemudian use active voice, kemudian language use may be personal like first and second person pronouns, and be warm. Be warm itu maksudnya adalah ketika kalian menulis, itu pembaca akan seperti mendengarkan kalian bercerita secara langsung. Kemudian yaitu structure text. Ada 9 poin di dalam struktur text of personal letter. For the first is date. Biasanya tanggal itu ditulis pada kiri paling atas. Nah, tanggal ini menunjukkan kapan waktu surat ditulis. Kemudian address or alamat. Alamat merupakan atau sesuatu yang akan menunjukkan tempat di mana kamu menulis surat tersebut, atau bisa disebut asal dari pengirim surat. Nah, alamat sendiri biasanya ditulis pada bagian kanan atas. Kemudian yaitu salutation and name, salam dan nama.
Bagian ini biasanya menuliskan salam pembuka dan nama si penerima surat. Contohnya kayak tadi, My Lovely City. Dear My Lovely City. Nah, contoh lainnya seperti Dear, Dearest, Darling, Sweetheart, My Love, and etc. dan yang lain-lain. Kemudian introduction atau disebut pembukaan. Di dalam sebuah personal letter, pembukaan dari surat ini biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa jadi sebagai seperti perkenalan diri jika kalian baru mulai saling mengirim surat. Seperti yang ada di contoh sebelumnya. Nah, di sini, how are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. Nah, itu disebut dengan pembukaan atau introduction. Di situ dimulai dengan tanggapan atau tanggapan dari surat sebelumnya. Bisa dibuktikan dari kalimat I'm writing to you after a long time. Kemudian yang ke-5 yaitu body atau isi surat. Di dalam isi surat, bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Nah, di sini kalian menceritakan semua yang ingin kalian ceritakan. Seperti liburan kalian, keseharian kalian, kabar kalian, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu closure atau conclusion atau penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa surat akan berakhir. Nah, di sini biasanya kalian akan memberikan sebuah sapaan hangat untuk seseorang yang akan kalian kirimi surat. Selanjutnya yaitu complimentary close. Ini maksudnya adalah ungkapan penutup. Biasanya seperti sincerely yours, with love. Kemudian yang tadi itu seperti lovely Lana, lots of lovely, lots of love, etc. Kemudian yaitu signature atau tanda tangan. Bagian ini merupakan bagian yang paling bawah di mana kalian membubuhkan atau menambahkan tanda tangan kalian, bisa berupa inisial dari nama kalian. Kemudian postscript and it with your initial. Ini biasanya bisa kalian tambahkan atau tidak diikutkan, tidak apa-apa, karena ini akan seperti memberikan kabar gembira untuk teman kalian. Seperti contoh yang di awal. Postscript. Nah, I'm bringing you lots of souvenirs and pictures. Ada di bagian paling bawah ya. Kemudian di sini ada tabel linguistic features atau unsur kebahasaan, sentence structure and style. Kalian bisa lihat di sentence structure itu selalu menggunakan grammar accuracy, complete sentences, slang can be used, use personal pronouns, use the construction, and use active voice seperti yang telah saya sebutkan di awal tentang language features. Kemudian di style language use may be personal like first and second person pronouns, be warm, use the person's name you are writing to, a very sentence length, write in a natural conversational style. Jadi kalimatnya itu sebisa mungkin informal, bahasa sehari-hari kalian. Let your personality shine through in your writing. Nah, di sini sudah saya jelaskan juga, hanya
dibentuk dalam sebuah tabel agar kalian bisa memahami bagian-bagian dan struktur teks dari personal letter atau surat pribadi. Nah, di bagian akhir video ini, seperti biasa, kita akan mereview kembali pengetahuan kita tentang what is a personal letter, what is the language features of personal letter, and what is the social function of personal letter, what is the structured text of personal letter, untuk mengetahui seberapa memahami dan seberapa kita tahu apa sih surat pribadi dan yang lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu please make a simple of personal letter that you can with free them. Jadi kalian buat sebuah contoh surat pribadi yang sederhana yang bisa kalian tulis untuk teman kalian, pacar kalian, guru kalian, orang tua kalian, saudara kalian yang sedang jauh dengan topik yang ingin kalian bahas. Biasanya seperti liburan kalian, kemudian sesuatu yang baru dari kalian dan lain sebagainya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Untuk itu, jika ada sebuah pertanyaan yang mengganjal pikiran kalian, saya mohon share di grup untuk kita diskusikan bersama apa yang belum kalian pahami dan kesulitan mana yang kalian temui untuk memahami materi personal letter. Oke, bisa kita cukupkan saja video pembelajaran kita pada hari ini. Thank you so much for your attention, for your nice attention to this video, for this video. Saya harap kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan apa yang kalian pelajari dapat dipahami dengan baik. So, before we close our class today, let's pray hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Have a nice day.